Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang hikmah teman-teman Senin Legi ketika terkena sihir ya. Jadi ketika seseorang terkena sihir itu juga ada hikmahnya ya. Kita jangan melihat negatif tok gitu loh ya. Negatifnya jelas. Kalau Anda terkena sihir ya, kalau Anda terkena teluh sudah jelas hidup Anda akan berantakan. Ekonomi berantakan, kesehatan berantakan, kabeh berantakan. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwasanya ketika Anda terkena sihir, ya, itu Anda ini akan hilang kesombongan Anda, ya, teman-teman sekalian lagi akan hilang kesombongan Anda, akan hilang keangkuhan Anda, ya, itu seperti itu ya. Itu juga salah satu terapi ya yang bisa Anda lakukan ya. Manakala Anda ini terindikasi terkena gangguan sihir, terkena gangguan teluh, santet dan sebagainya, Anda bisa berpikir seperti itu. Ya, dengan berpikir positif, maka tindakan Anda akan menjadi positif. Ya. Kesombongan Anda yang selama ini petita-petita itu akan hilang. Ya, nah, di situ Anda akan memperbaiki diri. Ya. Anda akan kembali kepada Tuhan. Yang tidak pernah ibadah menjadi ibadah. Yang tidak pernah wirid menjadi wirid. Yang tidak pernah tirakat puasa menjadi puasa. Yang biasanya sombong tidak bisa sombong lagi. Karena sudah tidak ada yang disombongkan. Loh, ini kan sesuatu yang positif gitu loh ya. Ketika kita melihat dari kacamata Tuhan gitu. Ini juga salah satu strategi ya. Salah satu cara untuk mengobati diri kita dari sihir teluh santet. Itu yang bisa Anda lakukan. Itu yang bisa Anda terapkan seperti itu. Ya. Jadi Anda harus berpikir seperti itu, bertindak seperti itu. Kalau Anda ingin sembuh. Ya. Tapi kalau Anda tidak ingin sembuh, ya, yang muncul adalah emosi. Yang muncul adalah sakit hati. Emosinya muncul, sakit hatinya muncul. Itu yang terjadi. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi ketika seseorang terkena sihir, ketika seseorang terkena teluh santet, dia bisa berpikir positif, maka dia akan sembuh. Nah, tentunya tidak hanya dengan berpikir ya. Ketika kita berpikir positif, terus kita akan menemukan langkah positif ya, untuk membentuk energi positif yang mana akan menggantikan energi sihir negatif tadi yang ada di dalam tubuh Anda. Jadi rumusnya cuma itu. Tapi sangat berat sekali. Karena pada hakikatnya ketika kita terkena sihir, itu nafsu kita itu tidak terkendali wis. Nafsu kita itu dikendalikan oleh makhluk halus tadi. Makhluk halus yang sihir tadi. Nah, kita berusaha untuk memiliki kesadaran diri. Makanya ada ahli ruqyah ya. Itu kan sebenarnya hanya untuk mengembalikan 1% kesadaran diri kita. Bahwasanya saat ini saya terkena sihir. Nah, ketika sudah muncul kesadaran diri seperti itu, pastikan Anda ingin sembuh dari sihir tadi. Maka lakukan langkah, lakukan tindakan. Memperbaiki kualitas ibadah Anda. Memperbaiki kualitas tirakat Anda. Baru ketika itu Anda lakukan, baru ketika itu Anda tindak lanjuti, maka sihir teluh santet itu akan hilang, akan lenyap, akan selesai. Jadi berawal dari pikiran positif ya. Berawal dari pikiran positif akan melahirkan tindakan positif. Nah, inilah yang harus Anda terapkan. Inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Manakala Anda ini berpikir ya, manakala Anda ini merasakan bahwasanya diri Anda ini terkena gangguan sihir, terkena gangguan teluh, terkena gangguan santet. Ya. Jadi itu hikmahnya gitu ya. Hikmah ketika Anda terkena sihir, teluh santet itu. Manakala mata hati Anda terbuka ya. Tapi kalau Anda tidak terbuka, mata batin Anda tidak terbuka, yo emosi dok.
Ya, bukannya energi negatif Anda pergi, tapi energi negatif Anda semakin sulit untuk dikendalikan. Yang terjadi itu seperti itu. Semoga ini bisa menjadikan bahan ya, bahan mawas diri ya, bisa menjadikan bahan introspeksi diri ya, teman-teman sinergi untuk mengenal diri Anda lebih baik lagi. Jadi kita ini bisa mengenal Tuhan ya dari manapun ya, dari kondisi apapun, dari manapun yang kita alami ya, yang kita lalui ya. Jadi tidak hanya sekedar dari sesuatu yang enak-enak saja gitu ya. Dari sesuatu yang tidak enak ya. Dari sesuatu yang tidak enak kita pun juga bisa mendapatkan kemanfaatan ya. Ya contohnya itu ya. Sihir itu bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Anda bisa mendapatkan kemanfaatan dari sihir tadi. Berupa kesadaran diri, berupa hilangnya kesombongan diri Anda. Ya, berupa Anda lebih dekat dengan Tuhan, karena tidak ada yang bisa ya menolong Anda ketika Anda terkena sihir kecuali Tuhan. Ya, melalui jalan ibadah, melalui jalan tirakat. Tidak ada selain itu. Karena pada intinya orang terkena sihir itu adalah petunjuk dari Tuhan bahwasanya tubuh Anda dalam kondisi negatif. Energinya negatif. Nah, yang harus Anda lakukan adalah membersihkan. Mengganti dengan energi positif berupa ibadah tirakat, diaplikasikan di dalam kehidupan. Penak teman-teman ya. Saya ngomongnya teorinya mudah, tapi ketika praktek berat sekali. Karena musuh kita ini bukan sihirnya tadi, bukan orang yang menyihir, bukan makhluk sihirnya, bukan. Tapi musuh kita adalah nafsu kita yang sudah terkontaminasi oleh energi negatif sihir teluh santet itu. Ya, semoga ini bisa membangkitkan semangat Anda ya, untuk bisa keluar dari masalah Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.